Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi urija bihi ila samawati ula ila sidratil muntaha ilal mustawa. Ila haitsu sami'a fi sarifal aqlami wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa ala alihi wa ashabihi alladhina saddaqu wa antabaru min qissatil mi'raj wal isra wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasai'u amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wasai'u amalihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang halal, hingga mereka semua dapat membimbing kita, membimbing masyarakat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat berkumpul di dalam majelis yang mulia, di dalam Masjid Al-Karamah, Masjid Karamat, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga memperingati haul yang ke-20 Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang tadi sudah didahului dengan pembacaan Maulid Sintud Durar dan juga dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim serta dibacakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Begitu pula dosa kedua ibu bapak kita, nini datu kita, guru-guru kita dan muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi zuriat yang salih dan salihah, serta dimudahkan segala urusan, luaskan rezeki yang halal, sehingga kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta umur kita disudahi dengan husnul khatimah, mati beriman sempurna, dapat mengatakan la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para aulia dan salihin, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin Allahumma amin. Peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai tadi. Ulun bacakan hadisnya. Ya, sudah tuntung mulai awal sampai habis. Kalau di serumpul atau di keraton biasanya tuntung maulidan, baca hadisnya, bermakanan. Selesai dah. Paham kada paham, yang penting sudah. Nah, ulun hanya menambah aja, harinya pindah hujan juga, banyunya pindah dalam. Kalau pindah namaan juga kan kada kobulik. Kadang ulunnya tak kada kobulik, namaan juga kan kok. Kada kobulik itu kan aja. Jadi tambahan, ya, nanggaran tambahan itu bisa banyak, bisa sedikit. Cuma melihat uangnya banyak bisa sedikit ya tambahannya. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaffihi ila syi'ratihi. Mulai lalabakan gulu ini sampai bawah pusat. Ari-ari kita. Guna apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati Nabi kita itu kotor? Dijawab para anbiya, nabi-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati mereka tidak ada yang kotornya. Yang bisa kotor itu adalah hati kita. Dengan kita mengerjakan satu perbuatan dosa, satu titik noda di dalam hati kita, satu kita meninggalkan keperduan, maka satu titik noda di dalam hati kita. Semakin banyak kita mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat, maka semakin kotor hati kita. Jadi hati para anbiya wal mursalin itu tidak ada kotornya. Al-Habib Ali di dalam Maulid Simtuddura mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat itu mengeluarkan dari hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kotor, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, tetapi mereka menambah hati yang sudah bersih ditambah lagi supaya bersih. Yang bisa kotor itu adalah hati kita. Oleh sebab itu hendaknya tempulu mumpung kita berada di bulan Rajab, bulan istighfar, bulan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah biasa membaca tiap pagi dan sore membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Itu di antaranya amalan kita di bulan Rajab. Samping itu kita mengucap istighfar yang lainnya, kita menghadiri majelis ilmu, majelis salawat, membaca salawat, membaca Al-Quran, semuanya itu adalah untuk membersihkan hati Nabi, hati kita yang kotor tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melazimi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya daripada tiap-tiap kesempitan, kepicikan, kesusahan, Allah jadikan mahraja. Allah berikan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan daripada tiap-tiap kesedihan, kedukacitaan, Allah jadikan faraja, kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak dikira-kira. Itu adalah diantara keistimewaan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan kita seperti ini, mungkin berusaha ngalih, bertanam tanamannya tinggalaman, hanya mulai anak bani, atau hanya sudah mulai melampakkan tanam, melacak sudah. Kalau bisa bohong maning atau bohong mari karing aja bang. Latihan sudah, berusaha ngalih, jalan ngalih, kemana-mana ngalih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Dengan kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian bagi orang yang baik, merupakan teguran bagi orang yang suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menyikapinya. Oleh sebab itu janganlah kita meninggalkan
istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu tidak kurang daripada 70 kali. Setiap hari. Nabi orang yang tidak mempunyai dosa 70 kali minimal setiap hari. Aturannya kita berapa kali lipat daripada itu. Disebutkan dalam kitab Al-Barakah fi Sa'i wal Harakah bahwasanya telah berkata Yusuf bin Qasim bin Subay, syaka ilaihi rajulun ila Hasan al-Jadubah, telah mengadukan seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan al-Basri tentang kemarau. Kada sing turunan hujan. Ada hina, oh ini tak karena musim hujan. Ini kebetulan tak karena musim panas semalam tuh. Berapa sudah panasnya? Kada hitungan lagi sudah yang lah. Nah, sebab berapa? Bilang hampir setahunan juga panasnya. Nah, lalu mengadukan orang ini kepada Imam Hasan al-Basri tentang kemarau. Faqala lahu, maka berkatalah Imam Hasan al-Basri bagi laki-laki yang mengeluh tadi kepada Imam Hasan al-Basri, ujar sidin, istaghfirillah, mintalah ampun olehmu kepada Allah. Disuruh sidin istighfar, disuruh sidin meminta ampun. Wasaka ilaihi akhar al-Baqrah, dan datang lagi yang lain mengadukan kepada Imam Hasan al-Basri tentang kefakiran, tentang kesusahan hidup, melarat hidup. Maka Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan kepada orang yang datang yang mengadukan kefakiran tadi, ujar sidin, istaghfirillah, mintalah ampun akan Allah. Wasyaka ilaihi akhar, datang lagi orang mengeluh, datang kepada Imam Hasan al-Basri mengatakan dan minta doakan kepada Imam Hasan al-Basri karena lawas kada mau beranakan. Sudah lawas kawin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kawin sudah kada mau beranakan. Lingsak sudah lituhut. Karing sudah cukup, kada mau lagi beranakan. Nah, datang kepada sidin, ud'ullah li ayyarzuqani waladan. Wahai Imam Hasan al-Basri, doakanlah untuk ulun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki untuk ulun seorang anak. Doakan ulun mudahan diberi Tuhan rezeki anak. Jadi datang kepada Imam Hasan al-Basri dan dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah, mintalah ampun akan Allah. Datang lagi orang mengeluh, mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, jawab Pak Bustani, mengadu kepada Imam Hasan al-Basri tentang kekeringan kebunnya. Kering kebun, ya keringan bertanam, keringan, dapatnya api pulang matian, ya kan dapatnya api. Kebakar biasanya, bertanam gatah, karena musim kering, habis dilalap api. Ya kan, tanam limau, bertanam apa-apa macam-macam, karena musim kering tadi. Ada nama nimbai puting rokok, iya, habis tanaman, kekeringan. Dijawab oleh Imam Al-Hasan al-Basri, istaghfirillah, mintalah ampun akan Allah. Jadi orang nang hidup tadi karena kemarau sing lawasan kada sing turunan hujan, ya kanya datang pada Tuhan guru lah. Ini bagi amalan itu juga. Istighfar juga. Datang orang nang pakai supaya nyaman hidup, supaya lapang hidup, ini bagi sidin. Itu sidin istighfar juga. Datang orang nang kada mau beranakan, ini bagi sidin. Amalan istighfar juga. Kebun kekeringan mengeluh kepada Imam Hasan al-Basri, dijawab sidin, diberi sidin, amalan istighfar. Akhirnya udah kita ya kanya datangan, udah tuan guru nih pada-padanya duduk menghadap antrian hendak masuk.
Bapak pendek kan? Ulun semalam minta ini dibagi sidin amalan istighfar. Datang istighfar. Sebataan membagi buju-buju akak gulung ini. Enggak, istighfar sebataan langsung. Ujang nang sebataan didatangan. Akhirnya ketika semuanya tadi mengatakan seperti itu, model meragukan daripada Imam Hasanul Basri. Lalu dijawab oleh Imam Hasanul Basri, ma qultu lahu min indi syai'a. Tidaklah aku katakan baginya itu dari sisi aku sedikit pun. Ini bukan dari aku sendiri. Ini ujar Imam Hasanul Basri, aku katakan ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an kadang nang bahapal. Ya, kalau bahapal membagi ini suruh istighfar. Aku katakan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun olehmu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengampun. Disuruh oleh Nabi Nuh supaya minta ampun. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan kepada kamu hujan yang lebat. Turun dari langit hujan yang lebat. Jadi nang kemarau kada turunan hujan dengan istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada kamu bi amwalin, dengan harta. Kalau orang susah hidup, pakai hidup. Dengan istighfar, Allah akan bantu, Allah akan berikan berupa harta. Wabanin, dan Allah akan berikan anak-anak. Bagi orang yang kada mau beranakan, baca istighfar, Allah akan berikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan bagi kamu itu kebun. Asalnya kebun kering, Allah akan jadikan suatu untuk kamu. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kamu beberapa sungai. Dengan ayat itu kada bahapal aku membagi amalan. Ini kita buju-buju akah guling ngitung-ngitung juan dibagi. Jangan dianggap enteng, ya. Nabi lagi mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kamu jalan keluar tiap-tiap kesempitan, kesulitan usaha, kesusahan usaha, Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Jangan kita anggap enteng istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah lantaran banyaknya dosa kita. Apalagi wayah ini bina banyak apa sudah keluhan macam-macam karena kebanjiran ini sudah mana kada ada bantuan apa segalanya di medsos telah ya kan jadi jawab nyawa sudah membantu duit enda aja apa-apa. Seorang juga bekasnya menerima macam-macam ya Allah. Apa kabar? Kan cuma ambil duitnya aja ya Allah. Rasain sebuah tanto. Rasain lo jadinya. Sudah istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita punya dosa.
Nah itu diantaranya di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dijalankan, terlebih dulu hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hati Nabi tidak ada kotor sedikit pun. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah di dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam peristiwa, ada yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang menyedihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat kaum yang sedang bertanam tanaman, setelah ditanam tumbuh berbuah, dikatam, dipetik, hasilnya kembali lagi seperti semula. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapakah mereka itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Haula illadzina yuqatiluna fi sabilillah." Mereka itu adalah orang yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini kemana hendak berjuang? Kepada musuhnya. Untuk ke Palestina sana kebanyakan ongkosnya, dan kata kau aja kita hendak masuk ke sana. Kalau bawa senjata mulai sini ke sana, kata kau hanya di bandara sih tahan orang duluan. Nah, jadi berjuang dengan jalan yang lain, dengan jalan kita membantu, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta kita, tenaga kita, pikiran kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan harta kita untuk kepentingan agama Allah, membantu orang. Apakah lagi ini sudah zaman tadi banyak yang sudah kuciakan, halulungan. Ayo bagi yang punya harta silahkan hendak membuka dapur umum, nang banyak bisi baneh, nang banyak bisi duit, nang banyak bisi binatang ternak. Ayo nang banyak bisi intalo, keluarkan intalo. Karena banyak di antara masyarakat kita yang kadakawa berusaha, kadakawa hendak mencari nafkah, cari makan, bahu makan dah hasil. Ayo kalau ada yang kebetulan punya lebih, ini kesempatan untuk kita menggunakan harta kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah, berikan rezeki yang banyak dan dapat membantu sesama kita. Kebetulan musim nangkaya ini. Kami pun di lembaga Baitul Mal wa Tamwil Hairul Amin, menurut kemampuan kami, insya Allah biasa kami tiap-tiap seperti ini mengadakan bantuan. Tapi mungkin bisa kalau sampai ke sini, sampai di muka sana sudah dihadang orang lah. Gitu, banyak ini keluhan banyak di. Tolong bantu kami di daerah mana? Daerah Sungai Tabuk itu kan sudah lawas terendam di sana bukannya kalau kita sini hanya mulai terendam, di sana sudah lawas mulai awal. Nah, banyak keluhan. Jadi kita insya Allah kita gunakan kesempatan, ada bisi wewenang, ada tekanan bisi labihan, ayo silakan gunakan. Kalau kita yang ada di daerah kita, di desa kita, membantu sesama jiran dan tetangga kita. Semuanya adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin semuanya itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak bala. Itu diantara yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita yakin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhibbu. Apa saja yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, pasti Allah akan menggantikannya. Jangan takutan secara zahir harta yang kita sumbangkan, harta yang kita keluarkan berkurang, habis. Namun hakikatnya itu adalah bertambah. Beda dengan riba. Kalau riba kelihatannya zahirnya bertambah, mau tangi uang rentenir, mau tangi, riba berlipat ganda. Mau tangi 1 juta bisa jadi 1.500.000, 2 juta, macam-macam.
alasannya itu ini kasahnya. Kelihatannya secara zahir banyak keuntungannya berlipat ganda, namun hakikatnya itu adalah menghapus. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapuskan riba dan Allah akan menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Sekalipun kelihatan zahir kita dibagikan berkurang, namun hakikatnya bertambah. Nah, itu keyakinan kita, etikad kita, dan kita yakin percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menyedihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diperlihatkan surga, alhamdulillah senang melihat surga. Diperlihatkan neraka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan berbagai macam siksaan. Berbagai macam siksaan diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh yang akan terjadi pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang akan datang. Semua sudah diperlihatkan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi Nabi kita, banyaknya kaum perempuan yang masuk ke dalam neraka. Bukan lebih niat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan kepada kaum perempuan, kalau ingin masuk surga mudah aja Nabi. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila sembahyang perempuan itu 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan sebulanan, wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya daripada melakukan perzinahan, wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya, dakhalatil jannah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Jadi babinian jalan hendak masuk surga itu mudah. Tapi kenapa jadi banyak dilihat Nabi kaum perempuan yang masuk dalam neraka? Ya, kita lihat wajah ini dari segi berpakaian sudah menyalahi. Ada sesuai dengan syariat. Wajah ini ya hanya berolahraga, main tinju, babinian ada juga sudah. Main bola babinian ada juga, seraba macam atletnya tuh ada terus babinian, lebih lagi pada laki-laki macam-macam. Nah, dari segi kita beribadah di dalam sebulan babinian kurang. Nah, dari segi itu ya. Jadi wajar aja banyak masuk neraka. Tapi Nabi memberikan jalan kalau ingin masuk surga itu mudah. Nah, kita periksa diri kita, keluarga kita, khususnya di rumah tangga kita masing-masing, apakah anak kita, istri kita termasuk daripada golongan ahli neraka atau kada? Kita nang tahu jawabannya di rumah tangga. Pertama ujar Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila sembahyang perempuan itu kalimanya, alhamdulillah kita lihat, bahkan berjamaah lagi kita di rumah lawan anak bini kita, kadang-kadang meninggalkan sembahyang, alhamdulillah. Masuk sudah satu ciri masuk surga. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan sebulanan, alhamdulillah sabulanan basahur ya. Puasa anak kita nang bini kita semuanya kada danang kada puasa, alhamdulillah. Nah, kalau kebetulan ada di rumah tangga nang masih utang, pagak sudah Ramadan, kalau enak bakas beranakan kah tadi kan baluman takodo puasa Ramadan tahun tadi, ayo mumpung masih ada waktunya, jangan sampai tersampuk ke Ramadan ya, kodo. Kalau sudah tersampuk ke Ramadan maka bertambah fidyah tambahannya. Jadi mumpung masih ada waktunya kodo ya. Dan lagi yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya daripada melakukan perzinahan. Alhamdulillah anak kita nang bini-bini kadada nang melakukan perzinahan. Istri kita kadada nang selingkuh. Wah, ini kan kadang-kadang selingkuh.
Sudah pina asik, bakas mantan pacar gitu. Nah, nang laki berusaha keliling berjual sayuran umpamanya nih lah. Nang bini di rumah berjualan apam. Lain apam nang di kolam payan ini lain lah banyak lah apam lain lah. Lain apam gitu ini jual apam kanda gitu lah. Nah, jangan selingkuh. Alhamdulillah di rumah tangga kita kadada nangka itu anak kita nabi bini kadada bajina istri kita kadada selingkuh. Yang keempat adalah wa ta'az zaujah dan taat terhadap suami. Nah, alhamdulillah ya kan kita nih banyak kananakan juga. Berarti ini menunjukkan dalil bahwasanya istri pian nang ada di sini orangnya bakti lawan laki sebatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk ahli surga sebatan. Taat lawan suami yang terakhir. Di antara nang empat tadi, kira-kira nang mana nang paling banyak menyebabkan neraka yo? Nang terakhir itu lah. Nang terakhir itu. Kasihan laki berusaha tadi keliling-keliling anggap aja berjualan es nang laki nih. Maaf lah mau jualan es lah bang. Tapi aku kisahnya benar ya nih. Menyiapkan sudah mulai subuh berjualan es turun keliling harinya terbaru hujan nang kayak ini. Di mana hendak bepayuan harinya hujan es nang ada jangan hancur ya kalau. Nah limbahnya bulik ke rumah nang laki. Nang bini sudah tiga lawang mana duitnya aja. Menagih sudah. Udah nang laki hujan harinya. Kada bepayuan nang andakin hancur udah nang laki esnya. Bangsat nih bunganya tuh banyaknya tuh helm tuh basusun tuh uang jagahan tuh cuntan situ mulai aja menyuruh laki jadi maling. Ini termasuk istri nang durhaka kada harapan sudah itu masuk surga lamun nang kayak itu. Orang tuh bagi semangat ya kah nang laki berusaha nih mau turun berusaha basubuhan hari mana hujan-hujan nanti jual es bulik kada payu. Nah aturannya dibagi semangat sediakan lawan andok. Nah apa abahnya payuan juga hujan nang abahnya harinya hujan kada payuan nang adahan oh kada apa-apa hujan nang bini ya kalau kada apa-apa ini sudah takdir Allah Ta'ala. Mudah-mudahan karena isuk pulang panas harinya mudahan pian bepayuan berjualan lah kasih kita berabahan. Nah itu isuk harinya tah sungsung pulang laki siap nyata pegawai karena dibagi semangat. Jangan tadi diomeli, dicaci maki, kasihan pina mambungo sidin. Mambungo makinnya hendak berusaha turun bulik kalau pina kan sedang dibawa. Hujan bini tadi cuntan apa kasih itu aja sebawa bulit iya jadi maling nih tak. Nauzubillah. Itu bubuhan ahli neraka. Jadi mudah-mudahan istri kita dipeliharakan oleh Allah, anak kita dipeliharakan oleh Allah, dan mudah-mudahan istri menjadi istri yang salehah, anak menjadi anak yang bakti kepada orang tua, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat karena awal amal hamba di hari kiamat itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah sembahyang. Seandainya salat tadi diperdapat di dalam keadaan sempurna, benar sembahyangnya, khusyuk sembahyangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima pula sekalian amal ibadahnya yang lain. Tetapi sebaliknya kalau salat kita tidak benar sembahyangnya, tidak khusyuk sembahyangnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekalian amal ibadah yang lain pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ada majelis ta'lim di Masjid Karamat ini masih ada lagi siapa meneruskan? Gua Masdar. Enggak, adakah mulai sudah belum ada lagi.
Belum. Ayo kan bagi metannya pulang dihidupi ya, dihidupi Mas masjid. Nah, tentang apa? Tentang keperduan untuk kesempurnaan ibadah sembahyang kita khususnya. Tambah ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ulun sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya apa yang ulun sampaikan. Yang pertama, hendaklah kita suka membersihi hati kita daripada segala dosa dan kesalahan dengan kita memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat yang manakah semua itu adalah untuk membersihkan hati-hati kita daripada segala dosa dan kesalahan. Dengan bersih hati kita daripada dosa dan kesalahan, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita rezeki yang halal dibanyakkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon ampun dan maaf ini yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.